Timnas Indonesia gilas Brunei Darussalam, hasil kualifikasi Piala Dunia Indonesia versus Brunei. Timnas Indonesia berhasil unggul 2-0 untuk sementara pada babak pertama melawan Brunei Darussalam pada leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno. 2 gol Indonesia dicetak oleh Dimas Drajat dan Rizky Ridho. Indonesia mengincar banyak gol di laga ini. Pemilihan pemain menunjukkan Timnas Indonesia seperti menggunakan formasi 4-2-4. Timnas Indonesia mendapatkan peluang pertama di menit keempat, mendapatkan bola muntah. Hoki Caraka melepas tembakan first time yang sayangnya masih melebar. Timnas Indonesia akhirnya berhasil mencetak gol di menit ke-6 lewat Dimas Drajat. Dia manfaatkan bola rebound sundulan Hoki Caraka sehingga membuat skor jadi 1-0. Menit ke-9, giliran Mark Klok yang mencoba peruntungan, namun tembakannya masih bisa ditepis kiper Brunei. Indonesia menambah skor jadi 2-0 lewat Rizky Ridho di menit ke-11. Dia menyambar langsung umpan lewat tendangan sudut dari Sadil Ramdhani. Brunei sesekali mencoba keluar dari tekanan. Namun bola tak bisa mengalir dengan lancar sehingga mudah dipatahkan Timnas Indonesia seperti yang terjadi di menit ke-16. Hingga menit ke-20, Timnas Indonesia masih kesulitan tambah gol. Umpan-umpan silang yang dilakukan Indonesia kerap terlalu kencang. Asnawi mencoba peruntungan dengan melepas tendangan jauh di menit ke-25. Sayang, tembakannya mengarah tepat ke kiper Brunei. Brunei mendapatkan peluang lewat tendangan bebas, tapi masih membentur tembok pertahanan Indonesia di menit ke-27. Skor bertahan 2-0. Brunei beberapa kali mendapatkan peluang tapi kematangan bermain membuat mereka kesulitan. Sedangkan Indonesia juga belum menambah gol hingga menit ke-35 pada leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa peluang Indonesia di menit akhir termasuk lewat umpan lemparan ke dalam ala Pratama Arhan belum berhasil menembus gawang Brunei. Hingga pertandingan babak pertama berakhir, skor 2-0 untuk keunggulan Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam tetap bertahan. Untuk babak kedua kami akan berikan informasinya lewat judul dan thumbnail video ini, namun untuk prediksi kami yakin Indonesia bisa menang besar di laga ini. Pelatih Timor Leste akui Timnas Indonesia lawan yang sangat sulit. Pelatih Timnas Brunei Darussalam Mario Rivera mengakui Timnas Indonesia menjadi lawan sulit bagi anak-anak asuhnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua negara memang saling sikut dalam 2 leg pertandingan kualifikasi, dengan yang pertama digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang digelar tadi dan dimenangkan Indonesia, sementara yang kedua diagendakan berlangsung di Stadion Sultan Hasanal Bolkiah pada Selasa, 17 Oktober 2023, mendatang. Timnas Indonesia di atas kertas cukup dijagokan untuk menaklukkan Brunei Darussalam dalam perhelatan kali ini. Pasalnya, selain unggul dari segi ranking FIFA, skuad Garuda juga mengantongi rekor pertemuan lebih kuat dibanding pasukan dari negeri petrodollar. Mario Rivera yang sudah pernah merasakan kekalahan pahit dari Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 lalu, ia pun tak menampik pasukan merah putih lebih unggul dibanding anak-anak asuhnya. Kendati begitu, dia mengklaim Brunei Darussalam bakal tetap berupaya tampil kompetitif dan menyuguhkan permainan terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026 di leg kedua. Kami tahu bahwa pertandingan melawan Indonesia akan berat buat kami, tetapi pertandingan dimulai dengan 0-0, bola itu bundar. Walaupun ranking Indonesia dan Brunei jauh beda, kami mencoba untuk memberikan yang terbaik dan tampil kompetitif, namun itu tak membuahkan hasil, ujar Rivera. Erick Thohir respons soal Shin Tae-yong yang perpanjang kontrak 3 tahun. Ketua PSSI Erick Thohir memberikan respons soal kabar Shin Tae-yong memperpanjang kontrak bersama Timnas Indonesia selama 3 tahun. Erick menegaskan, perpanjangan kontrak pelatih asal Korea Selatan itu baru sampai Juni 2024 atau setelah Piala Asia Senior dan Piala Asia U23 2024 selesai bergulir. Namun Erick memberi isyarat lampu hijau memperpanjang kontrak ST setelah melihat pencapaian di 2 turnamen tersebut. Pembicaraannya saya dengan Coach ST sampai Juni 2024. Penilaiannya nanti apakah akan lebih panjang tentu disesuaikan dengan prestasi yang ada di kejuaraan Asia di Qatar baik senior maupun U23, kata Erick Thohir. Keberhasilan STY membawa skuad Garuda ke putaran final turnamen level Asia jadi alasan PSSI menambah durasi kerjasama dengan ex-juru taktik Timnas Korea Selatan tersebut.
Menurut Erik, perpanjangan kontrak selama 6 bulan adalah bentuk apresiasi kepada ST. Lebih lanjut, Erik menyampaikan, pembicaraan tentang perpanjangan kontrak setelah Juni 2024 akan tetap jadi pembahasan. Namun ST harus bisa memenuhi pencapaian yang sesuai harapan PSSI. Tetapi kalau lebih panjang lagi tentu saya berharap ada target yang harus disepakati. Saya diskusi dengan ST, saya ada kedekatan dan ini baik untuk sepak bola Indonesia, ujar Erick Thohir. Sebelumnya, kontrak ST kembali jadi sorotan setelah rumor yang beredar di media sosial menyebut ST telah mendapat perpanjangan kontrak selama 3 tahun.